Hai, salam dan bahagia untuk kita semua. Selamat datang dan berjumpa kembali di channel Matpi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan soal persamaan eksponen berbentuk persamaan kuadrat. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Nomor 3, 9 dipangkatkan X tambah 1 kurang 28 kali dengan 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Kita perhatikan bentuk yang ini yaitu 9 dipangkatkan X tambah 1. Bentuk yang ini kita bisa rubah menjadi 9 dipangkatkan X, kemudian kita kali dengan 9 dipangkatkan 1, dikurang dengan 28 dikali dengan 3 pangkat X, ditambah dengan 3 sama dengan 0. 9 dipangkatkan 1, nilainya 9, kita pindah ke depan, kemudian dikali dengan 9 dipangkatkan X, kita rubah menjadi 3 dipangkatkan 2, kemudian dipangkatkan lagi dengan X, dikurang dengan 28 dikali dengan 3 pangkat X, ditambah dengan 3 sama dengan 0. Kemudian 9 kita tulis kembali, kemudian dikali dengan 3 dipangkatkan 2 dipangkatkan X, bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya kita kalikan menjadi 3 dipangkatkan 2X. 3 dipangkatkan 2 dipangkatkan X, kita bisa rubah menjadi 3 dipangkatkan X, kemudian dipangkatkan lagi dengan 2, dikurang dengan 28, dikali dengan 3 pangkat X, ditambah dengan 3 sama dengan 0. Nah, kita perhatikan di sini sudah ada yang sama yaitu 3 pangkat X, kemudian di suku yang berikutnya juga yaitu 3 pangkat X. Sehingga kita misalkan 3 pangkat X sama dengan P. Maka kita bisa tulis menjadi 9 kita turunkan, 9 dikali dengan 3 pangkat X, kita ganti dengan P menjadi 9 dikali P, kemudian dikuadratkan, kurang dengan 28 ditulis kembali, kemudian dikali dengan 3 pangkat X, diganti dengan P, menjadi 28 dikali P, 28P, ditambah dengan 3, sama dengan 0. Bentuk yang ini merupakan bentuk persamaan kuadrat. Untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, kita faktorkan. Kita mencari dua bilangan yang dikalikan sama dengan 9 dikali dengan 3, nilainya sama dengan 27, dijumlahkan sama dengan negatif 28. Bilangan tersebut merupakan bilangan yang sama. Dua bilangan tersebut yaitu negatif 27 dikali dengan negatif 1, kemudian negatif 27 ditambah dengan negatif 1. Sehingga kita bisa tulis menjadi 1/9 dikali dengan 9P, kemudian dalam kurung, dikali dengan tutup kurung 9P, kemudian kita tutup kurung sama dengan 0. Sehingga kita bisa tulis dua bilangan tersebut, yang pertama negatif 27, kemudian yang kedua negatif 1. 1/9 dikali dengan 9P, nilainya sama dengan P, 1 dikali dengan negatif 27, nilainya negatif 27, dibagi dengan 9 sama dengan negatif 3, kemudian ditutup kurung, dikali dengan 9P kurang 1 sama dengan 0. Nah, kenapa di sini dikali dengan 1/9? Dikali dengan 1/9 ketika koefisien di depan P kuadrat ini bernilai 9. Kalau misalnya koefisien di depan P kuadrat bernilai 8, berarti kita kali dengan 1/8. Kalau misalnya koefisien di depan P kuadrat ini 3, berarti 1/3, dan seterusnya. Yang pertama, untuk P kurang 3 sama dengan 0, maka P sama dengan min 3 kita pindah ke kanan menjadi positif 3. Atau 9P kurang 1 sama dengan 0. 9P sama dengan min 1 kita pindah ke kanan menjadi positif 1. P sama dengan 1 dibagi dengan 9. Kita perhatikan yang pertama yaitu P sama dengan 3.
Di pemisalan tadi P sama dengan 3 pangkat X. Sehingga kita ganti kembali P-nya dengan 3 pangkat X menjadi 3 di pangkat X sama dengan 3. Kita tulis kembali 3 pangkat X sama dengan 3 kalau kita rubah ke bilangan berpangkat menjadi 3 dipangkatkan 1. Basisnya sudah sama di ruas kiri dan kanan yaitu 3, sehingga basisnya kita coret, yang tersisa pangkatnya. Kita ambil pangkatnya, X sama dengan 1. Kemudian yang berikut, untuk P-nya sama dengan 1/9. Di pemisalan tadi, P-nya kita misalkan dengan 3 pangkat X, sehingga kita ganti P dengan 3 pangkat X sama dengan 1/9. Kita tulis kembali 3 pangkat X sama dengan 1/9. Kalau kita rubah ke bilangan berpangkat menjadi 9 dipangkatkan negatif 1. 1/9 mengapa dirubah menjadi 9 dipangkatkan negatif 1? Kita mengingat sifat bilangan berpangkat, yaitu kalau misalnya kita punya A dipangkatkan dengan negatif N, kita bisa rubah ke bilangan positif menjadi 1/A dipangkatkan N. Kita punya 9 dipangkatkan negatif 1, kita bisa rubah menjadi 1/9 pangkat 1 sama dengan 1/9, sehingga 1/9 kita bisa rubah menjadi 9 dipangkatkan negatif 1. 3 dipangkatkan X sama dengan 9, kita rubah ke bilangan berpangkat menjadi 3 dipangkatkan 2, kemudian dipangkatkan lagi dengan negatif 1. Kita tulis kembali 3 dipangkatkan X sama dengan 3 dipangkatkan 2 dipangkatkan negatif 1. Bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan menjadi 3 dipangkatkan 2 dikali min 1 sama dengan negatif 2. Kita perhatikan basis di ruas kanan dan ruas kiri sama, yaitu 3, sehingga 3 kita coret, yang tersisa pangkatnya, sehingga kita mengambil pangkatnya yaitu X-nya sama dengan negatif 2, sehingga himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan dari 9 dipangkatkan X tambah 1 dikurang dengan 28 dikali dengan 3 pangkat X ditambah dengan 3 sama dengan 0, yaitu X-nya 1, negatif 2. Nomor 4, 2 dipangkatkan 2X kurang 2 dipangkatkan X tambah 3 ditambah 16 sama dengan 0. Penyelesaiannya, yang pertama kita tulis kembali soal, yaitu 2 dipangkatkan 2X dikurang dengan, kita perhatikan 2 dipangkatkan X tambah 3. Bentuk yang ini kita bisa rubah menjadi 2 dipangkatkan X dikali dengan 2 dipangkatkan 3, kemudian ditambah dengan 16 sama dengan 0. Kita perhatikan bentuk 2 dipangkatkan 2X, kita bisa rubah menjadi 2 dipangkatkan X, kemudian dipangkatkan lagi dengan 2, kemudian dikurang dengan 2 dipangkatkan X, dikali dengan 2 pangkat 3, nilainya sama dengan 8, kemudian ditambah dengan 16, sama dengan 0. Kita tulis kembali bentuk yang ini, yaitu 2 dipangkatkan X, kemudian dipangkatkan lagi dengan 2, kita kurang dengan angka 8 ini kita pindah ke depan menjadi 8 dikali dengan 2 pangkat X, ditambah dengan 16, sama dengan 0. Kita perhatikan bentuk dari 2 dipangkatkan 2X, mengapa bisa dirubah menjadi 2 dipangkatkan X dipangkatkan 2. Kita perhatikan penjabarannya di sini. Kita mengingat sifat bilangan berpangkat, A dipangkatkan M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya kita kalikan menjadi A pangkat M dikali dengan N. 2 dipangkatkan dengan X, kemudian dipangkatkan lagi dengan 2, kita bisa tulis menjadi 2 dipangkatkan 2X, pangkatnya kita kalikan. Kita perhatikan pangkatnya ini, yang depan X dikali 2, kemudian yang belakang 2 dikali X. Kenapa pangkat ini kita bisa rubah posisinya? Kita mengingat sifat komutatif pada perkalian, A dikali dengan B
sama dengan B dikali dengan A. X dikali dengan 2, maka kita bisa rubah menjadi 2 dikali dengan X. Sehingga 2 dipangkatkan 2X, kita bisa tulis menjadi 2 dipangkatkan X dipangkatkan 2. Nah, yang berikutnya kita perhatikan bentuk dari 2 dipangkatkan X ditambah 3. Kenapa bisa dirubah menjadi 8 dikali dengan 2 pangkat X. Kita perhatikan penjabarannya. Kita mengingat sifat bilangan berpangkat, A dipangkatkan M ditambah dengan N. Maka kita bisa rubah bentuk ini menjadi A dipangkatkan M dikali dengan A dipangkatkan N. 2 dipangkatkan X ditambah 3, kita bisa rubah menjadi 2 dipangkatkan X dikali dengan 2 dipangkatkan 3. Sama dengan 2 dipangkat X ditulis kembali, kemudian dikali dengan 2 dipangkatkan 3, nilainya sama dengan 8. Nah, bentuk yang ini kita bisa rubah posisinya menjadi 8 dikali dengan 2 dipangkatkan X. Kenapa bentuk ini bisa dirubah? Kita mengingat sifat komutatif pada perkalian, A dikali dengan B, nilainya sama dengan B dikali dengan A. 8 dikali dengan 2 dipangkat X, kita bisa rubah menjadi 2 pangkat X dikali dengan 8. Sehingga bentuk dari 2 dipangkatkan X tambah 3, kita bisa rubah menjadi 8 dikali dengan 2 pangkat X. Nah, bentuk yang ini kita perhatikan ada yang sama, yaitu 2 pangkat X, kemudian yang di belakang ini juga 2 pangkat X. Sehingga langkah berikutnya, kita misalkan 2 pangkat X sama dengan M. Sehingga kita ganti 2 pangkat X-nya dengan M menjadi 2 pangkat X dikuadratkan. Kita bisa tulis menjadi M dikuadratkan, kemudian dikurang dengan 8 ditulis kembali, kemudian dikali dengan 2 pangkat X, kita ganti dengan M, kemudian ditambah dengan 16, sama dengan 0. Bentuk yang ini merupakan bentuk persamaan kuadrat. Untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, kita gunakan pemfaktoran. Di depan M kuadrat, terdapat koefisien 1. 1 ini biasanya tidak ditulis. Kita mencari dua bilangan yang dikalikan, nilainya sama dengan 16. Kemudian dijumlahkan, nilainya sama dengan negatif 8. Dua bilangan tersebut merupakan bilangan yang sama. Dua bilangan yang dijumlahkan 16 dikalikan min 8, yaitu min 4 dikalikan dengan min 4, kemudian min 4 ditambah dengan min 4 sama dengan min 8. Sehingga kita bisa tulis menjadi dalam kurung M-nya ditulis di sini, kemudian kita tutup kurung dikali dengan, kemudian M yang kedua kita tulis di belakang sini, tutup kurung sama dengan 0. Kemudian kita mengisi angka-angka yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu M kurang 4, kemudian di belakang sini juga M kurang 4. M kurang 4 sama dengan 0, maka M sama dengan min 4 kita pindah ke kanan menjadi positif 4, atau M kurang 4 sama dengan 0, M sama dengan negatif 4 kita pindah ke kanan menjadi positif 4. Kita perhatikan M di pemisalan tadi yaitu 2 dipangkatkan X. Sehingga kita ganti M-nya dengan 2 pangkat X sama dengan 4. 2 pangkat X kita tulis kembali sama dengan 4 kita rubah ke bilangan berpangkat menjadi 2 dipangkatkan 2. Basisnya sama, sehingga basisnya kita coret. Yang tersisa pangkatnya. X sama dengan 2. M sama dengan 4. M-nya tadi kita ganti dengan 2 pangkat X, sehingga kita bisa tulis menjadi 2 pangkat X sama dengan 4. 2 pangkat X sama dengan 4 kita rubah ke bilangan berpangkat menjadi 2 dipangkatkan 2. Basisnya kita coret, yang tersisa pangkatnya. Kita ambil pangkatnya menjadi X sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan dari 2 dipangkatkan 2X kurang 2 dipangkatkan X tambah 3 ditambah 16 sama dengan 0, yaitu X-nya sama dengan 2.
Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.